Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara, para sobat dan handai tolan sekalian. Kita bertemu kembali dalam channel kita Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Kali ini kita akan membahas satu tema yang unik berkaitan dengan kesehatan, yaitu sedikit-sedikit obat, sedikit-sedikit operasi. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, para sobat dan handai tolan sekalian, kita tahu semua bahwa di dalam beberapa ratus tahun terakhir ini dunia kedokteran berkembang secara pesat. Ada berbagai-bagai model pengobatan yang terus ditemukan. Berbagai-bagai peralatan teknologi itu menolong pengobatan di dunia medis. Penemuan demi penemuan di dunia medis sangat menggembirakan kita semua. Satu persatu penyakit mereka atasin dengan berbagai macam teknik, peralatan, dan ditambah sekarang teknologi informasi. Berbagai alat-alat baru ditemukan, berbagai macam-macam obat-obatan ditemukan, termasuk teknik operasi yang semakin detail, semakin meluas. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, di satu pihak memang menggembirakan, di lain pihak terkadang juga tidak menggembirakan. Ketika saya masih sekolah SMP sekitar tahun 85 sampai 1988, waktu itu seorang guru SMP dia pernah bercerita, kalau pergi ke dokter atau pergi puskesmas atau pergi ke rumah sakit, maka begitu datang, dokter akan periksa sebentar, lalu dia katakan, suntik, suntik, suntik. Jadi menurut dia, kedokteran pada waktu itu sedikit-sedikit mengatasi penyakit, suntik, suntik, suntik. Padahal kita tahu bahwa penyuntikan tentulah menggunakan obat-obat sintesis secara kimiawi. Dan di mana-mana kita tahu bahwa tidak ada obat sintetis kimiawi yang tidak mempunyai efek samping. Kemudian berkembang lebih jauh dari model suntik-suntik-suntik, sekarang menjadi lebih berkurang. Namun model suntik-suntik sekarang digantikan oleh model obat-obat. Jadi sedikit-sedikit akan keluar resep dan pergi ke apotek dan membeli obat. Jadi sedikit-sedikit penyakit akan diberikan resep dan pergi membeli obat. Sebenarnya obat-obatan yang disintesis secara kimiawi ya pada dasarnya kurang lebih dengan obat-obatan model keluhan guru SMP saya yang model zamannya dia ketika suntik. Pada dasarnya sama saja. Karena sama-sama obat resep maupun obat suntik pada dasarnya adalah sintesis dari bahan-bahan kimia yang jelas tak terelakkan memiliki efek-efek samping. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, seorang teman di Bandung juga sering minum obat. Sedikit-sedikit dia minum obat, ada obat bebas maupun ada obat resep. Karena begitu seringnya dia minum obat, istrinya pernah mengomentarin dia, kamu minum obat seperti makan permen aja. Jadi kamu minum obat seperti orang makan permen. Anak kecil senang sekali, doyan sekali makan permen. Jadi istrinya mengeluhkan bahwa dia sedikit-sedikit, sakit sana sini, sakit sini, langsung cari obat, langsung minum. Jadi digambarkan dia seperti anak yang doyan permen, sementara dia doyan obat. Hal ini tentu bukanlah hal yang menggembirakan. Ini memberikan peringatan bagi dia dari istrinya yang memiliki maksud baik terhadap dia. Nah, ini mengingatkan kita tentang obat-obatan. Di dalam bahasa Mandarin, ketika mengomentari obat herbal, obat tradisional
Kita tahu bahwa sebagian besar obat-obatan Chinese adalah obat herbal, obat tradisional. Terhadap obat herbal dan obat tradisional pun di dalam bahasa Mandarin dikatakan san fen tu qi fen yao. Jadi dengan kalimat itu hendak dikatakan bahwa obat itu terdiri dari 70% adalah obat dan 30% adalah racun. Jadi 70% dia akan mengobati penyakit, sementara 30% bersifat racun. Pada kenyataannya itulah baik pengobatan baik obat-obat herbal maupun apalagi obat-obat sintesis dari kimiawi. Tentu obat-obat herbal lebih mendingan, sementara obat-obat sintesis bahan-bahan kimiawi efek sampingnya jauh lebih tinggi dari obat-obatan herbal. Nah, biar kita menyadari akan hal ini, sehingga kalaupun sampai perlu mengeluarkan resep, perlu mencari obat, perlu minum obat, itu adalah sebisa-bisanya, sesedikit mungkin, dan sebisa-bisanya segera dalam waktu yang pendek, segera berhenti dari minum obat. Nah, agak mengerikan sekali zaman sekarang. Tidak sedikit orang-orang berusia 40, 50 tahun, 60 tahun ke atas, mereka sudah ketergantungan obat. Entah obat apapun, obat darah tinggi, obat kencing manis, obat mencegah stroke, ini dan itu, macam-macam. Jadi sampai mereka terlihat seolah-olah bangga. Sekali minum obat 2-3 macam, sekali minum obat 2-3 macam, dan itu terus berkepanjangan, bukan hanya 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, bahkan lebih dari itu. Nah, hal-hal seperti ini bukanlah hal-hal yang menggembirakan. Mestinya obat-obat dikonsumsi dalam jangka waktu yang pendek, dan setelah itu mesti berhenti. Biar ini kita sadarin bersama. Dan sebagai seorang manusia atau sebagai seorang pasien, kita perlu belajar sedikit tentang hal-hal ini supaya kita tahu bagaimana mengkonsumsi obat dan menjaga kesehatan diri. Nah, ditambah sekarang berbagai macam model pemeriksaan, MRI, ronsen, dan seterusnya. Peralatan-peralatan ini pun walaupun menolong, tetap mempunyai efek samping yang tidak sedikit bagi tubuh kita. Dan oleh karena itu juga memang sebisa-bisanya kita menghindari peralatan tersebut, kalau tidak sampai sangat terpaksa. Nah, biar kita juga memahami kondisi yang demikian. Hal lain lagi, Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handai tolan sekalian, berbagai-bagai macam penyakit sekarang ketika mulai tak tertanganin melalui obat-obatan, maka seringkali ditawarkan, ayo, operasi. Jadi sedikit-sedikit operasi. Hal yang paling jelas adalah pada ibu-ibu hamil yang akan melahirkan. Banyak sekali dianjurkan pada mereka, yaitu menjalani operasi sesar. Untuk melahirkan dianjurkan oleh sebagian dokter operasi sesar, padahal masih bisa diupayakan untuk kelahiran secara alami. Oleh karena itu, pembelahan di bagian perut seolah-olah menjadi hal-hal yang begitu lumrah, begitu enteng, begitu simpel. Silakan aja, jalankan aja. Sementara ibu-ibu tersebut sebagian besar mampu untuk dalam kondisi yang sehat melahirkan secara normal. Oleh karena itu, operasi-operasi seperti ini juga sebisa-bisanya dihindari. Hal yang lain lagi yang diceritakan oleh teman-teman adalah berkaitan dengan saraf kejepit, leher, di punggung, dan seterusnya, termasuk di tangan atau di kaki. Saraf kejepit, sedikit-sedikit saraf kejepit, operasi. Beberapa kali saya lihat teman setelah menjalani saraf kejepit pergi operasi, dia harus
mengikatkan di lehernya sekian lama waktunya untuk pemulihan dari operasi saraf kejepit. Padahal dalam pengobatan tradisional, saraf kejepit itu merupakan satu hal yang mudah sekali diatasin, bisa segera diatasin, dan sederhana caranya. Baik itu dengan akupuntur ataupun pengobatan namanya dengan moksibasi, dikop, ataupun pengurutan dan seterusnya. Bahkan kita tahu bahwa ada lagi sekarang model namanya chiropraktik, memperbaiki tulang-tulang punggung belakang untuk memelihara kesehatan diri. Dan dalam hal ini termasuk mereka juga mampu mengatasi saraf kejepit. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, sebisa-bisanya prinsip operasi itu merupakan hal yang sangat terpaksa dan terakhir kali, pilihan yang terakhir. Dan sebisa-bisanya oleh karena itu kita menghindari pengobatan dengan model operasi. Jangan begitu mudah tubuh kita ini dibelah sana belah sini seperti bahan percobaan saja. Padahal tubuh kita ketika setelah dibelah tetap aja meninggalkan bekas dan hal-hal lain yang tidak akan bisa pulih lagi 100%. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, baik model suntik zaman dulu digantikan pelan-pelan dengan obat-obat, lalu dengan operasi, ini adalah upaya untuk mengatasi sakit penyakit. Dan lebih repotnya adalah banyak dunia kedokteran, dunia medis itu hanya mengobati simptomnya saja, menghilangkan gejala penyakitnya. Sakit perut diselesaikan sakit perutnya, sakit kepala diselesaikan sakit kepalanya. Padahal tidak ada namanya penyakit sakit perut, tidak ada namanya penyakit sakit kepala. Sakit kepala pasti ada penyebabnya. Penyakit apa yang menyebabkan dia sakit kepala? Sakit perut, penyakit apa yang menyebabkan dia sakit perut? Dan sumber itu yang harus dicari, dan sumber itu yang harus diatasin, dan sumber penyakit itu yang harus diobatin. Bukan sakit kepalanya, dan juga bukan sakit perutnya. Karena bagaimanapun itu hanyalah gejala, simptom. Sementara gejala dan simptom itu sebenarnya adalah reaksi tubuh memberitahukan pada kita bahwa ada sesuatu yang salah di dalam tubuh kita dengan memberikan rasa sakit di kepala, rasa sakit di perut, ataupun model yang lainnya. Itu adalah signal yang berharga. Dan ketika kita hanya mau menghilangkan rasa sakitnya, maka kita membunuh simptom itu dan dia tidak lagi bisa mengingatkan kita. Justru ini jauh lebih berbahaya karena tidak ada lagi simptom yang mengingatkan kita, maka kita merasa seolah-olah badan kita sehat walafiat. Padahal simptom-simptom itu, pertanda-pertanda itu, dan signal-signal itu sudah kita tekan sehingga dia tidak mampu bekerja memberitahukan pada kita. Ini hal yang tidak menggembirakan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, para sobat dan handetolan, biarlah kita menyadari akan hal ini. Dan oleh karena itu, ketika kita berhadapan dengan sakit penyakit dalam tubuh kita, biarlah kita mau mempelajari kondisi sendiri, ataupun mencari teman, ataupun mencari dokter, konsultasikan, cari tahu sumber penyakitnya apa, dan diskusikan bagaimana penanganan yang wajar, penanganan yang benar untuk menyelesaikan sumber penyakitnya. Dan jangan mau hanya menghilangkan simptom, menghilangkan gejala, sementara sumbernya tidak pernah, sumber penyakit tidak pernah ditangani. Itu adalah cara berpikir yang keliru. Biarlah pada malam hari ini kita belajar sesuatu, dan biar kita sendiri, setiap orang bijak untuk merawat kesehatan diri sendiri. Dan kalau sampai jatuh sakit, biar kita bisa mencari jalan keluar yang tepat, pengobatan yang tepat, pengobatan yang benar, pengobatan yang memadai untuk menyelesaikan akar persoalan penyakit. Dan jangan hanya menyelesaikan simptom atau gejala. Sekian Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, nantikan dalam
channel kita mendatang, Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat, dengan pembahasan-pembahasan, kupasan-kupasan yang jauh lebih menarik lagi. Sampai jumpa.